Pinjamku Pinjam Aman yang dirilis oleh PT Sarana Maju Perkasa. Apakah pinjaman online ini sudah termasuk pinjaman legal, aman digunakan, dan apakah benar-benar bisa dijadikan untuk masalah finansial kita? Nah, buat teman-teman yang mendapatkan aplikasi seperti gambar ini, harap teman-teman simak terus video ini hingga selesai, dan di sini saya akan mengupas tuntas tentang pinjamku pinjaman aman. Dan di sini kita lihat ya teman-teman, sudah di-download lebih dari 10.000. Ini adalah pinjaman online terbaru ya teman-teman, dirilis di bulan Februari tahun 2025. Nah, di sini saya sudah mendownloadnya dan sudah mendapatkan rating 4,4 ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat di bagian tentang aplikasinya, di sini di bagian tentang aplikasinya, mereka adalah suatu lembaga P2P yang ternama untuk memberikan verifikasi jumlah pinjaman dan rekomendasi produk keuangan ya teman-teman. Nah, di sini ada contohnya juga ya. Di sini ada contoh pinjaman. Di sini pinjamannya itu ditulis 90 hari ya. Dan sampai 365 hari. Di sini ada jumlah pinjamannya 1.200.000 hingga 50 juta rupiah. Suku bunga maksimum 18% per tahun atau 0,05% per hari. Oke ya, kita sekarang buka aplikasinya. Di sini saya sudah download ya teman-teman. Nah, di sini ada permohonan izin. Di sini saya tekan dulu setuju ya teman-teman. Dan ini aplikasinya ya teman-teman. Dan di sini kita harus mengizinkan notifikasi. Saya jangankan dulu ya teman-teman. Nah, di sini ada pinjaman berhasil 85%. Waktu terbatas 24 jam ya. Nah, di sini kita kembalikan dahulu ya teman-teman. Nah, ini tampilannya segini ya. Tampilannya sederhana. Nah, di sini hanya ada tulisan di bagian sini pinjaman maksimumnya 50 juta. Dan di sini hanya ada tombol produk anggota dan tagihan anggota ya teman-teman. Nah, di bagian home ini kalau kita mengajukan, di sini ada tulis tekan ambil sekarang, dan terus kita harus memasukkan nomor HP kita ya teman-teman. Di sini saya akan jelaskan ya teman-teman, pinjamku ini setelah saya telusuri ternyata aplikasi ini adalah aplikasi pinjaman online ilegal alias tidak terdaftar di OJK. Nah, di sini ya teman-teman, kalau sudah ilegal, kalau pinjaman online yang ada di Play Store itu, saya harap dan pastikan teman-teman untuk tidak mengajukan pinjaman di aplikasi ini, karena sudah pastikan bahwa aplikasi ini sangat berbahaya sekali. Selain karena data pengguna kita atau data pribadi bisa disalahgunakan, ternyata kalau misalkan ada pengguna yang mendapatkan pinjaman di aplikasi ini, biasanya mereka akan ditransfer dengan bunga yang sangat besar. Biasanya itu 2 kali transfer ke rekening pribadi kita, kemudian kita harus membayarnya, kalau tidak salah itu 1 minggu ya, 7 hari. Nah, itu ya teman-teman yang perlu diperhatikan juga. Dan juga penagihnya juga ya tidak layak atau tidak bagus karena mereka menggunakan kata-kata yang tidak wajar ya. Mereka biasanya menggunakan kata-kata kasar dan disuruh untuk menagih dan disuruh untuk melunaskan semua beserta dengan bunganya. Nah, kembali lagi ya teman-teman, untuk pengajuan di aplikasi ini terkait dengan data pengguna kita, nah itu juga bisa ya disebar data. Kalau beberapa kasus yang pinjaman online ilegal yang di aplikasi lain, ada beberapa dari salah satu penonton saya yang memberikan pengalamannya bahwa data pribadi dia itu disalahgunakan, bahkan disebar data ke semua kontak. Nah, itu sebabnya kenapa saya sarankan untuk teman-teman jangan menggunakan aplikasi pinjaman online yang ilegal, atau teman-teman yang kurang paham jangan sekali-sekali untuk download apalagi untuk mengajukan. Dan kemudian juga saya pernah melihat di beberapa aplikasi pinjaman online ilegal yang ternyata setelah di-scan oleh Google di perangkat ini, kan biasanya ada pelindung ya, kayak semacam antivirus gitu dari Google. Nah, Google itu mendeteksi adanya script aplikasi yang berbahaya, dan di sini dan di Google itu sendiri menyarankan saya untuk menghapus aplikasi pinjaman online tersebut. Nah, itu ya teman-teman, saya harap teman-teman jangan untuk mengajukan pinjaman di aplikasi ini. Nah, bagaimana kalau sudah terlanjur mengajukan pinjaman di aplikasi ini, apakah bisa menghapus data? Tentu saja tidak bisa ya teman-teman, karena kalau untuk data pribadi kita itu sudah 100% sudah ada di tangannya dari aplikasi ini ya, pemilik aplikasi ini. Data kita itu sudah ada sama mereka,
dan itu tidak bisa menghapus data pribadi kita. Meskipun ada beberapa dari CS yang mengaku dari CS-nya aplikasi ini yang bisa menghapus data pribadi, dan itu bisa dipastikan hoax ya teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana kalau misalkan teman-teman sudah mendapatkan uang di aplikasi ini, apakah perlu kita bayar? Dan ini saya akan ulang-ulangi dan berkali-kali saya katakan bahwa pinjaman online ilegal itu wajib untuk digalbay kalau teman-teman sudah mendapatkan uang di aplikasi ini ya. Kenapa? Kemungkinan besar pinjaman teman-teman itu yang teman-teman sudah bayar di aplikasi itu statusnya masih belum lunas ya, masih ada tagihan. Nah, itu tentu akan menjadi kerugian finansial teman-teman. Jadi teman-teman harus bayar 2 kali. Nah, yang kedua, kalau teman-teman membayar nih udah lunas, teman-teman di aplikasinya sudah lunas, ternyata di detik yang sama dari pinjamku ini juga dia akan mengirim lagi uang ke rekening kita tanpa kita ketahui atau kita sadari, dan itu menjadi pinjaman baru ya, dan kita harus bayar dengan tempo 7 hari atau 1 minggu. Nah, saran saya sekali lagi, kenapa saya menyarankan untuk gagal bayar atau jangan dibayar? Nah, supaya kita mencegah dari kerugian yang lebih besar. Oleh sebab itu teman-teman, sekali lagi silakan teman-teman kalau belum mengajukan pinjaman di sini, silakan hapus saja aplikasinya, dan tentunya teman-teman pakai saja aplikasi pinjaman online yang legal, yang tentunya aman ya. Saran saya teman-teman bisa menggunakan aplikasi pinjaman online yang bernama Pinjamin. Di situ teman-teman bisa mengajukan pinjaman dan dicarikan langsung ke e-wallet seperti Dana, GoPay, OVO, dan Link Aja. Nah, untuk pengajuannya teman-teman bisa langsung klik di deskripsi video ini. Di situ saya sediakan linknya, teman-teman bisa langsung masuk situ, terus masukkan nomor HP teman-teman, kemudian teman-teman langsung mengajukan pinjaman. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman yang informasi tentang pinjaman online yang bernama Pinjamku. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.